kali ini ada episode yang selanjutnya, ini episode spesial ya tentunya bagi teman-teman, bahwasanya ini adalah merupakan suatu tanggapan daripada OJK ya, seperti itulah. Di sini kami sendiri guys, kalau asumsi, sekedar asumsi, kami tidak menerimanya, tapi kalau fakta, sesuai fakta yang ada, contoh itu adalah ucapan daripada ketua OJK atau daripada chat di OJK ya, kemudian atau ada siaran pers di OJK, itu kami sangat menerimanya. Oke, namun kalau sekedar tanggapan, komentar, kemudian apa namanya itu asumsi-asumsi yang tidak berdasar, itu kami tidak bisa menerimanya, mohon maaf sebelumnya. Oke guys, karena kami di sini adalah tim pencari fakta yang ada. Oke guys, sebagai member fitur. Oke guys, langsung saja guys ya, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, dan tombol loncengnya diklik dan share ke teman-teman kalian yang lain, agar teman-teman kalian juga tahu di subscribe, agar update terbaru kami selalu terpampang di beranda YouTube Anda. Oke, langsung saja, apa itu faktanya kali ini tentang masalah VTube 3.0 ya, yang kita tunggu-tunggu selama ini ternyata bisa on ya. Kita akan melihat fakta yang ada. Oke, langsung saja, kita nggak bertele-tele, nggak berlama-lama, kita nggak usah melihat pendapat yang aneh-aneh ya. Langsung saja kita langsung telusuri di OJK-nya gimana, katanya begini dan begitu. Kami tidak tahu apa ya asumsi daripada orang-orang ya, yang satu begini, yang satu begitu. Langsung saja kami masuk ke intinya, yaitu pendapat daripada ketua OJK. Oke, langsung saja guys ya, tanpa berbasa-basi. Jadi updatean terbaru daripada Pak Tonggap L Tobing guys, ini masalah tentang pengumuman VTube. Oke, mantap ya. Di sini Pak Tonggap mengatakan bahwasanya Satgas Waspada Investasi memanggil pengurus VTube sehubung dengan laporan masyarakat mengenai kegiatan usaha VTube yang diduga masih menggunakan sistem pemasaran yang lama. Satgas Waspada Investasi meminta pengurus VTube untuk mengumumkan kepada masyarakat: 1. Pemasangan iklan membayar biaya jasa iklan, tapi tidak ada pemberian reward. 2. Penonton iklan diberikan reward sesuai ketentuan, tapi tidak ada pembayaran apapun kepada VTube. Oke, kita berharap VTube menjadi usaha yang benar-benar murni sebagai jasa periklanan, tanpa ada janji-janji reward kepada pemasang iklan yang bisa disalahgunakan. Oke, mantap ya. Jadi ini sangat cukup jelas ya dari Satgas Waspada Investasi ini, bahwasanya bukan informasi memblokir VTube lagi, bukan guys ya, jangan salah paham ya. Jadi ini informasinya bahwasanya oleh pihak SWI tanggal 7 itu pihak VTube itu dipanggil disuruh ngapain ya. Jadi disuruh bahwasanya VTube ini mengumumkan secara yang sebenar-benarnya, bahwasanya kalau beriklan itu tidak dikasih reward atau bonus-bonus yang menjanjikan, tapi di situ ya memasang iklan aja, tinggal membayar ke VTube seperti itu. Karena apa? Karena takut disalahgunakan oleh pihak lain, di mana dia seakan-akan memasang iklan tapi mencari bonus, takutnya seperti itu gitu loh yang dimaksud oleh Satgas Waspada Investasi. Akhirnya manajemen VTube melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Satgas Waspada Investasi dengan memberikan pengumuman. Nah, ini pengumumannya sudah diupload oleh Pak Tonggap L Tobing. Nah, bahwasanya ini menunjukkan pihak VTube sudah melakukan apa saran daripada OJK seperti itu ya. Kemudian Pak Tonggap melanjutkan, kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan ikut kegiatan yang memberikan iming-iming imbalan hasil tinggi dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang atau poin tertentu, itu diduga penipuan. Jadi oleh Pak Tonggap, karena banyak sekali website ya di luar sana, kemudian juga aplikasi di luar sana mengiming-imingi janji dengan top up yang tinggi di awal seperti itu ya. Ternyata
di situ mengiming-imingi janji, akhirnya scam, akhirnya dihimbau oleh Pak Tonggak jangan ikut-ikutan yang demikian. Nah, lihat saja teman-teman, tentunya tahu ya, website-website, aplikasi-aplikasi di luar sana di situ mengiming-imingi top up dulu nanti dapat banyak kan gitu guys ya. Ya, ini oleh Pak Tonggak diingatkan seperti itu. Lawang Fitup aja ini sudah dipantau luar biasa ya, dibimbing ya, seperti itu ya, maksudnya diarahkan untuk normalisasi prosesnya sudah sangat lama kan seperti itu sampai saat ini pun masih diperhatikan ya, dipantau terus oleh Satgas Waspada Investasi ya, bahwasanya kalau ada sesuatu yang mencurigakan segera harus diperbaiki tentunya ya. Ya alhamdulillah ya, kalau di sini manajemen Fitup langsung bergerak memenuhi panggilan daripada SWI, langsung apa saran daripada SWI mereka lakukan ya. Padahal di luar sana guys ya, kalau kita lihat ya, selain Fitup itu banyak ya aplikasi yang nakal ya, kayak kita katakan ya, di luar sana aplikasi baik website gitu yang dimana menjanjikan top up besar, ternyata scam itu juga sangat banyak, bahkan sekarang itu masih berkeliaran ya di luar sana ya. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu, intinya ada ya, dan itu juga nanti ujung-ujungnya nanti akan ditindak oleh Satgas Waspada Investasi juga ya. Ya menurut kami ya, di sini kalau seperti Fitup ini ya, mereka masih di bawah koridor, maksudnya dalam arti mereka masih mengikuti ya apa yang disarankan SWI. Ini bagus, sudah bagus ya, daripada aplikasi-aplikasi atau website-website yang dimana di situ tidak jelas izinnya, kemudian juga di situ menawarkan top up sebagaimana yang dikatakan Pak Tonggak, di situ kan dicurigai penipuan dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Jadi inilah kabar Fitup yang sebenarnya. Jadi bahwasanya intinya daripada kabar ini bahwasanya Pak Tonggak El Tobing ini memanggil daripada manajemen Fitup untuk mengumumkan ya, karena ada laporan masyarakat yang meneliti ya, mungkin menganalisis Fitup ini masih begini dan begitu ya, seperti itu ya. Kemudian diterima oleh SWI, kemudian dipanggillah pihak manajemen Fitup. Akhirnya pihak manajemen Fitup menjelaskan, maka oleh pihak SWI disuruh mengumumkan kepada masyarakat ya tentang masalah kalau ngiklan di Fitup nggak usah ada lewat, dan juga ngiklan di Fitup itu harus membayar ya bagi sang pengiklan. Oke, seperti itu, dan ini sudah dilakukan oleh pihak manajemen Fitup dan akan terus diawasi oleh pihak SWI ya. Maka dari itu guys ya, di sini saya langsung saja menuju kepada SWI ya, kepada pengumuman daripada Pak Tonggak ya sebagai ketua OJK. Di sini saya tidak mengambil daripada keterangan-keterangan atau asumsi-asumsi yang di situ yang aneh-aneh tentunya ya guys ya. Karena kami ini sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian guys, kalau kita masih ragu ya seperti itu, kita bisa cek ya langsung di mana Bang? Langsung kita ke OJK ya, langsung kita ke OJK langsung ya, OJK langsung ya. Oke, kita langsung cek ya. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti Fitup diblokir dan lain sebagainya ya, seperti itu seandainya ya, kita harus lihat kenyataan ya. Apakah di situ tentunya akan ada ya pengumuman seperti itu ya, sebagaimana tadi ya, ternyata pengumumannya bukan pemblokiran Fitup ya, tapi pengumumannya adalah arahan daripada SWI agar manajemen Fitup ini mengumumkan, cuma demikian saja gitu loh. Oke, kita akan cek dulu di sini ya. Oke, kita akan cek. Nah, ternyata di sini guys ya, pengumumannya masih sama dengan kemarin, yaitu normalisasi Fitup ini ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kemudian juga kita lihat ya, karena memang banyak yang mengatakan, Bang, apakah Fitup diblokir Bang? Gimana gitu ya, kok ini verifikasi kok nggak kena gini-gini ya, padahal verifikasi itu ada caranya guys. Oke, langsung saja kita cek ya, langsung saja kita cek faktanya di mana ya.
di PSI ya, PSI ya. Oke, tentunya kalau mau memblokir ini ya, kalau mau memblokir ini sudah ada berita ya, beritanya bahwasanya izin PSI dicabut dan lain sebagainya. Oke. Nah, namun kita cek bersama aja ya guys ya, ViewTech ya, ViewTech ya. Saya cekkan ke teman-teman ya. Oke, kita cek bersama. Nah ini guys, kita geser ke bawah dulu ya. Oke ya, kita cek, kita klik ya di sini apakah di Kemkominfo ini sudah menghilang atau bagaimana ya, karena akan diblokir ya. Jadi saya cek dulu sesuai kenyataan yang ada, apakah benar VTube ini, kenapa kok verifikasinya kok maksudnya ada yang kesulitan ya. Tapi kemarin untuk masalah verifikasi saya sendiri sudah memberikan tutorial ya guys ya, yang mudah ya seperti itu. Ternyata verifikasi VTube itu memang harus jalurnya mulai dari VPlus dulu, dikonfirmasi, kemudian bisa verifikasi. Demikian ya guys ya. Jadi kalau di sini ya masih aman ya guys ya, masih belum ada penghilangan, pencabutan daripada izin PSI-nya. Jadi kalau ada yang mengatakan diblokir ya tidak benar ya guys ya, tidak benar, sangat tidak benar ya, karena izin PSI masih ada. Kemudian pengumuman daripada Pak Tonggap sendiri bukan pemblokiran seperti itu, tapi pengumumannya adalah bahwasanya di situ pihak VTube manajemennya harus mengumumkan daripada periklanannya itu tidak memberikan reward seperti itu, dan itu sudah diumumkan oleh manajemen VTube kan seperti itu. Oke guys, demikian. Jadi gini guys ya, untuk peninjauan kita ya tentang masalah aplikasi VTube ini, VTube 3.0 ya, kalau memang di situ ada sistem yang dimana itu masih agak dilihat alot ya, maksudnya alot ini kok begini kok masih belum bisa bang, begini masih belum bisa ya. Ya kita kalau berpikir positif ya dalam masalah sistem ya, karena memang aksesnya serentak sangat banyak, dan ini VTube adalah 3.0 ini adalah VTube yang terbaru ya. Kalau menurut kami ya guys ya, kalau menurut kami itu wajar ya, karena memang banyaknya yang mengakses kan seperti itu, dan ini masih pembukaan awal, jadi servernya bisa namanya ya, bisa ya seperti itu ya, kolap ya saya katakan ya, masih dalam kondisi goncangan seperti itu. Maksudnya tentunya harus banyak yang diperbaiki seperti itu. Lebih-lebih VTube ini adalah hal yang baru ya, bahwasanya aplikasi-aplikasi sebelumnya ya, aplikasi-aplikasi sebelumnya yang dimana menawarkan di situ top up itu sudah banyak scam dan sudah banyak yang diblokir. Namun di VTube itu beda guys ya, saya katakan beda. Selama beberapa bulan ini ternyata mereka mengurusi perizinan. Itulah yang saya mengatakan acungi jempol juga ya di saya, karena mana ya aplikasi lain yang model seperti ini, yang pertamanya adalah sesuatu yang sistemnya ya sistemnya ini tidak biasa ya, saya katakan itu bisa mengurusi izin sejauh ini. Saya katakan ini adalah rekor baru, saya katakan ya seperti itu, sehingga dia bisa menggema dan viral saat ini, dan luar biasa timbulnya banyak peneliti ya, kemudian timbulnya juga banyak YouTuber ya, timbulnya juga banyak penganalisa, luar biasa ya. Jadi melahirkan daripada kontroversinya VTube ini ya, lahirnya ya luar biasa. Saya sendiri ya mengatakan demikian ya, daripada lahirnya VTube ya seperti itu. Dan kemudian ketika VTube on pun itu masih menjadi kontroversi yang luar biasa lah. Di sini kami guys menyikapinya ya, kami sebagai pengguna aplikasi, di sini kami sebagai pengguna dan yang menjalankan beberapa aplikasi di sini, kami sendiri menanggapinya ya nyantai-nyantai saja guys. Kok begitu bang? Iya, karena kontroversi dalam suatu aplikasi itu adalah hal yang biasa, saya katakan ya. Ada pro kontra, itu masalah biasa. Namun yang perlu diingat oleh teman-teman dalam masalah aplikasi ini ya,
kami tidak menganjurkan kalian membela siapapun ya. Ingat, kami tidak menganjurkan kalian membela siapapun. Tapi bagaimana Bang sifat yang bijak ya? Sikap yang bijak adalah kalian lebih baik ya mengikuti arahan daripada apa yang diarahkan oleh negara ya. Ketika oleh negara itu sekiranya itu benar, maka ya kita harus patuh guys, seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada masalah dengan perizinannya di PSE, PMSE, maka ya kita ikuti arahan daripada OJK ya. Di situ di OJK tidak jadi masalah, tidak diblokir, tidak dikatakan ilegal, ya sudah gitu loh ya. Jadi kita mau menjalankan aplikasi itu terserah, nggak menjalankan ya terserah, itu adalah pihak kita masing-masing, nggak usah ribut, saya katakan demikian ya. Kecuali di situ kalian mungkin ada yang merasa dirugikan ya tentang suatu aplikasi, ya silakan kalian itu menegur gitu ya, silakan melaporkan kepada OJK, seperti itu kan sudah ada yang bertugas, seperti itu guys. Lah di sini tentang masalah VTube sendiri bagaimana Bang ya? Kalau saya sendiri guys ya, saya sebagai member VTube tentunya di sini saya masih tenang-tenang saja guys. Kenapa kok Bang seperti itu? Ya iya, karena Pak Tonggap sendiri ya, ini dalam kutipannya ya, saya perlihatkan ya faktanya. Kita berharap VTube menjadi usaha yang benar-benar murni sebagai jasa periklanan tanpa ada janji-janji lewat kepada pemasang iklan yang bisa disalahgunakan. Loh, Pak Tonggap saja berharap VTube menjadi usaha yang benar-benar murni, apalagi saya member VTube kan seperti itu guys ya. Saya ya masih guys ya mengikuti apa kata Pak Tonggap ini gitu loh, ketua OJK gitu loh. Apa yang dia sampaikan ya kami ikuti karena dia kan pemimpin gitu loh. Pemimpin maksudnya dalam arti pemimpin bagaimana Bang ya? Maksudnya dalam arti gini ya, dia kan bertugas di OJK dan mengawasi gitu ya. Ya selama aplikasi ini nggak melanggar ya sudah gitu loh, nggak akan jadi masalah, kecuali nanti kalau oleh Satgas Waspada dikatakan VTube melanggar lagi, ya udah gitu kan, berarti melanggar seperti itu. Berhubung ini kata Pak Tonggap masih ada harapan seperti itu, berharap gitu ya, sudah gitu ya, ya kita jalanin saja seperti itu, karena kami ini berada di tengah-tengah gitu guys ya. Kami akan mengikuti himbauan daripada SWI, daripada OJK ya, daripada himbauan mereka. Kami sebagai member VTube di sini ya selalu mengikuti di bawahnya ya, seperti itu guys. Jadi ya nggak usah ribut ya. Kalau ada yang ribut tentunya nanti ujung-ujungnya saya katakan ya, jadi kalau ada yang ribut di atas ya, ada pertengkaran, kalian harus banyak belajar daripada aplikasi-aplikasi sebelumnya ya guys ya. Karena saya sampai saat ini kalau kita lihat ya, Adchess dan lain sebagainya lah, itu saya kalau boleh berpendapat ya, seandainya ya, apakah mereka itu uangnya kembali kalau aplikasinya sudah bermasalah luar biasa seperti itu, atau tentang aplikasi-aplikasi yang scam, apakah uang member itu kembali ya? Ini menjadi suatu sorotan pertanyaan luar biasa ya. Tetapi kalau masalah VTube ini ternyata mereka masih mengurusi izin. Nah seperti itulah, ini menurut saya ini suatu harapan ya, harapan yang bagus agar dimana ketika VTube itu mengikuti daripada saran SWI ya, yang diharapkan VTube ini kan tidak merugikan masyarakat, itu sebagaimana harapan daripada Pak Tonggap L Tobing, dan itu kami dukung, kami support ya di sini ya. Apa yang dikatakan Pak Tonggap ini, karena Pak Tonggap ini sudah meneliti guys ya, sudah meneliti dengan timnya sebaik mungkin ya, dan mereka memikirkan rakyat guys. Tentunya yang dipikirkan Pak Tonggap adalah agar rakyat ini tidak dirugikan besar-besaran, seperti itu yang dipikirkan kan, yang terbaik untuk rakyat, uangnya bisa kembali, bisa menikmati lagi, kan seperti itu guys yang diinginkan. Nah ini saya sudah memahami daripada apa tujuan daripada SWI ya, ingin memperbaiki seperti itu, bukan malah yang lain seperti itu, ingin memperbaiki, ingin tujuannya agar masyarakat ini ya, agar masyarakat ini mendapatkan hak-hak mereka, seperti itu tentunya, seperti
seperti itu, dan bisa mengembangkan usahanya ya, UMKM-nya lebih-lebih di zaman pandemi saat ini guys, karena di zaman pandemi ini tentunya kita memerlukan suatu gebrakan di dunia digital yang baru, saya katakan ya, gebrakan yang baik di dunia digital agar kita bisa mengatasi kondisi pandemi ini, karena dalam kondisi ini banyak ya sekali seseorang yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pemasukan dan lain sebagainya ya. Makanya di situ Pak Tonggap tetap berharap semoga aplikasi VTube ini menjadi aplikasi yang murni ya, tentunya menguntungkan kepada masyarakat, seperti itu, menjadi bisnis yang benar-benar periklanan dan juga bisa menguntungkan kepada masyarakat, saling menguntungkan. Itu yang diinginkan oleh Pak Tonggap El Tobing. Semoga saja itu bisa tercapai guys ya di sini ya, karena kondisi memang saat ini luar biasa, saya katakan ya, seperti itu. Jadi saya sendiri mengambil langkah-langkah yang positif tentunya di situ ya, dan saya di sini di tengah-tengah ya, memberitakan sesuai apa yang ada. Kemudian saya sebagai member VTube aja ya, mengikuti arahan daripada SWI dan OJK. Saya tidak akan mengikuti daripada asumsi-asumsi yang lain yang tanpa berdasar guys. Intinya saya akan mengikuti Satgas Waspada Investasi ya, itu adalah pilihan daripada kami ya. Kalau yang lain tidak sependapat ya silakan ya, mau jalur bagaimana silakan ya. Kami di sini akan patuh kepada saran-saran yang positif ya, yang dimana diarahkan oleh yang bertugas yaitu SWI di sini. Oke, seperti itu guys ya. Selama itu baik akan kami ikuti. Oke, sampai jumpa dan semangat selalu. Yang ingin berkomentar silahkan komentar di bawah. Oke, dan sampai jumpa dan tetap semangat.